Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zana Mundidana Masa, NIM 63040021001, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon, Green Innovation, Ekoefisiensi terhadap nilai perusahaan dengan kinerja lingkungan sebagai variabel moderasi. Pemanasan global yang dipengaruhi oleh ketidaksadaran lingkungan dari aktivitas industri, di mana tumbuhnya industri yang semakin maju sebanding dengan meningkatnya pencemaran yang dihasilkan dari aktivitas industri, atau kegiatan proses produksi yang tidak hanya menyebabkan pencemaran udara, tetapi juga pencemaran air pada tingkat yang berbahaya. Nah, karena permasalahan pemanasan global tadi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti mengenai upaya perusahaan dalam menangani permasalahan pemanasan global warming dengan menerapkan bisnis yang berkelanjutan sebagai praktik pengelolaan lingkungan mengenai besarnya emisi karbon yang dihasilkan, melaksanakan kegiatan proses dan produksi ramah lingkungan, dan manajemen lingkungan yang terstandarisasi internasional yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus bertujuan memberikan bukti mengenai bagaimana investor mempertimbangkan aspek lingkungan dalam mengambil keputusan dengan memperkuat regulasi mengenai lingkungan, khususnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dengan harapan terus dikembangkannya regulasi dan program terkait lingkungan dan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian kali ini terdapat 7 rumusan masalah. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat secara teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dalam memverifikasi adanya teori pemangku kepentingan dan teori legitimasi berkaitan dengan pembuktian empiris pengaruh pengungkapan emisi karbon, green innovation, dan ekoefisiensi terhadap nilai perusahaan. Bagi akademisi sendiri, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan pemahaman mengenai nilai perusahaan dan dapat menggunakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel berkaitan untuk dipertimbangkan dalam penelitian berikutnya. Nah, selanjutnya manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama, bagi pemerintah diharapkan dapat membuat sebuah regulasi yang jelas terkait dengan pengelolaan lingkungan bagi perusahaan, sehingga perusahaan berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui pengungkapan emisi karbon, green innovation, dan ekoefisiensi. Yang kedua, bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan baru dan memantik penulis untuk dapat menemukan indikator yang mempengaruhi penelitian, serta mampu memotivasi dalam memberikan kontribusi yang positif. Untuk investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang akan membantu investor dalam mempertimbangkan dan memilih perusahaan mana yang ikut serta bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan. Dan bagi peneliti selanjutnya, ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan penerapan pengungkapan emisi karbon, green innovation, dan ekoefisiensi. Yang pertama adalah teori stakeholder atau teori pemangku kepentingan. Menurut Freeman, stakeholder didefinisikan sebagai any group or individual who can influence or be influenced by the achievement of company goals. Teori stakeholder dapat diterapkan dengan cara menerapkan strategi hijau di suatu perusahaan untuk menggambarkan citra kinerja lingkungan suatu perusahaan dengan baik, guna menumbuhkan nilai perusahaan dengan menarik minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik, serta peran regulator sebagai penentu tingkat batasan toleransi jumlah emisi karbon yang dihasilkan dan ketaatan terhadap regulasi lingkungan. Yang kedua adalah teori legitimasi. Menurut Suchman, legitimasi mengasumsikan bahwa tindakan suatu entitas diharapkan sesuai dengan sistem norma, nilai, keyakinan yang ada di masyarakat. Nah, berdasarkan teori tersebut, pengungkapan tentang tanggung jawab lingkungan merupakan suatu bentuk tindakan yang diambil perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitarnya. Sehingga ketika perusahaan berhasil memperoleh legitimasi tersebut, perusahaan dapat terus bertahan jika perusahaan mampu menyelesaikan bisnis proses dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya adalah hipotesis yang ada pada penelitian kali ini. Terdapat 7 hipotesis. Yang pertama adalah pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan.
Pengungkapan informasi terkait karbon emisi merupakan salah satu hal yang penting bagi para pemangku kepentingan, terutama investor yang cenderung lebih tertarik pada perusahaan yang mengungkapkan pertimbangan lingkungan untuk berinvestasi. Untuk hipotesis yang kedua adalah pengaruh green innovation terhadap nilai perusahaan, karena salah satu yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah inovasi hijau untuk meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hipotesis yang ketiga adalah pengaruh ekoefisiensi terhadap nilai perusahaan. Ekoefisiensi akan berfungsi sebagai pengontrol manajemen untuk mengurangi dampak perusahaan terhadap lingkungan dan secara bersamaan menciptakan nilai lebih bagi pemegang saham. Untuk hipotesis yang keempat, yaitu pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Kinerja lingkungan yang baik dan tingginya tingkat pengungkapan kinerja lingkungan dapat mengirimkan sinyal positif kepada pemangku kepentingan bahwa perusahaan telah membangun citra yang baik tentang kinerja mereka. Selain itu, kinerja lingkungan pada penelitian kali ini pun digunakan menjadi variabel moderasi, di mana hipotesis yang kelima menjadi kinerja lingkungan memperkuat pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang keenam yaitu kinerja lingkungan memperkuat pengaruh green innovation terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis yang ketujuh yaitu kinerja lingkungan memperkuat pengaruh ekoefisiensi terhadap nilai perusahaan. Hal ini karena kinerja lingkungan dapat digunakan sebagai variabel moderasi dengan adanya peringkat proper, maka perusahaan dapat memperoleh nilai lebih dan membuktikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai norma yang berlaku dan telah diuji oleh pihak yang independen. Nah, untuk penelitian kali ini lokasinya yaitu di JII dan waktu penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Mei 2024 hingga selesai. Untuk populasinya yaitu seluruh perusahaan yang ada di JII, yaitu sejumlah 30 perusahaan. Nah, untuk penelitian kali ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama perusahaan yang masuk di proper tahun 2021 sampai 2023, yang kedua adalah perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan pada tahun 2021 sampai 2023. Sehingga setelah dilakukan penelitian, sampel yang didapatkan melalui kriteria tersebut yaitu adalah 16 perusahaan dikali 3 tahun penelitian sehingga mendapatkan data sebanyak 48. Yang selanjutnya adalah definisi operasional. Untuk variabel pengungkapan emisi karbon terdapat 18 indikator untuk skala pengukurannya. Yang kedua variabel green innovation ada 4 indikator. Yang ketiga adalah ekoefisiensi menggunakan sertifikat ISO 14001. Untuk variabel nilai perusahaan menggunakan Tobin Scale. Untuk variabel kinerja lingkungan menggunakan peringkat yang ada di proper. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang proposal kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.